10D. Dari kelihatannya si huruf D ini emang kayak nggak guna, bentuk aja imut-imut gini. Gimana mau lawan monster-monster serem yang ada di Minecraft? Emang bener, kalau kalian mau lawan monster kayak Enderman contohnya, mau dipakai mukul pun pasti kelamaan tuh. Yang ada itu Enderman bakal teleport duluan tuh. Ya tapi tetap ada satu monster yang kelemahannya huruf D ini. Monster itu bernama Skeleton, si mas-mas tukang mana. Karena jelas ini Skeleton cuma bisa manah dari jauh. Jadi kalian bisa aja nih gunain huruf D buat fokus di pertahanan. Jadi nanti bisa tuh kalian aman dari semua arrow yang ditembak. Tapi mau gimana pun itu panas di tulang kagak bakal habis-habis. Jadi sayangnya kalian bakal pegel duluan tuh nahanin panah berjam-jam. Orang yang beruntung buat jadi wakil huruf D adalah Dalva. Kalau dibandingkan sama nomor 1, si D jelas lah kalah jauh. Next 9J. Nah si huruf J ini udah jelas fungsinya jadi pedang. Jadi buat monster yang paling cocok buat dilawan pakai ini huruf, pastinya musuh yang paling ikonik nih di Minecraft, yaitu si ijo-ijo setengah hidup alias si zombie. Karena buat pakai huruf J ini biar efektif, ya kalian tinggal ayun-ayunin aja tuh ke kepala zombinya. Karena notabene si J ini range-nya oke. Ya jelas itu zombie pasti kewalahan tuh kalau ketemu ini huruf. Tapi masalahnya kalau si zombie bocil udah mulai menyerang, ya tetap aja tuh kalian yang bakal kewalahan. Kali ini yang wakilin huruf J adalah Julio. Nomor 8 T. Nah kalau di huruf T ini sebenarnya di gamenya sendiri udah ada tuh. Karena bentuk huruf T ini ya jelas kayak pickaxe. Jadi kalau kalian mau mining diamond ore bisa aja nih pakai ini huruf. Nah tapi kan kita lagi ngomongin monster. Monster apa dong yang lemah lawan ini huruf? Nah monster ini biasa ditemuin di village. Terus tugas dia itu buat ngelindungin villager. Jadi mungkin lebih tepatnya kita panggil mob aja nih. Cara buat spawn ini mob itu pakai 4 iron block disusun kayak gini. Terus di atasnya tinggal taruh pumpkin head. Nah jadi dah tuh si iron golem. Sebenarnya dia itu baik, tapi kalau kalian nggak sengaja mukul, mental dah tuh badan mungil kalian. Jadi logikanya kalau aja si iron golem ini terbuat dari iron block, ya berarti bakal lemah tuh sama si T yang bentuknya kayak pickaxe. Jadi langsung aja tuh dipakai ini huruf buat balikin dia jadi iron ore. Yang beruntung buat ngewakilin huruf T itu namanya Toya. Selanjutnya nomor 7 O. Huruf O kecil-kecil gini gimana mau dipakai lawan monster? Yang ada kalian bakal diketawain tuh sama warga tadi. Ya tapi beda cerita kalau si huruf O ini tuh dingin. Langsung dah tuh si O berubah jadi snowball. Jadi buat monster yang kelemahannya ini huruf itu berasal di portal ungu kagak jelas ini. Yaitu si Ku yang pelempar api alias Blaze. Nah kalau kalian ini monster tuh paling anti sama snowball. Jadi langsung aja tuh kalian bisa spam lempar si O ini. Biar itu kuyang api tenang tuh di alam sana. Kali ini si O diwakilin sama Orin. Pencet tombol like sama subscribe buat nikmatin video baru tiap Jumat jam 2 siang. Next nomor 6I. Tongkat lurus doang kayak gini gimana caranya biar berguna? Nah jadi dari portal ungu tadi ada monster lain tuh yang sama-sama nyemburin api. Yaitu si gede yang mukanya sedih terus. Mana kerjaannya nangis mulu lagi berisik. Kalau udah marah pasti nyembur kalian loh pakai fireball. Nah disinilah huruf I ini bakalan berguna banget. Karena dia itu ya literally sebuah tongkat. Jadi kalian bisa aja tuh langsung mukul balik fireball yang diludahin sama gas. Nah karena badannya gede, auto kena dah tuh fireball ke diri sendiri. Huruf I diwakilin sama Iqbal. Nomor 5 kita punya X. Nah kali ini bentuknya keren, tapi megangnya itu harus hati-hati karena itu 4 lurusan, tajam bener. Jadi kalau kalian mau pakai huruf ini, kalian harus megang ini huruf di tengah-tengahnya tuh. Nah makanya karena ada 4 bagian tajam itu, ini huruf cocok nih buat lawan monster-monster di Minecraft. Dan si Spider lah yang paling lemah kalau ketemu ini huruf X. Karena udah jelas skill si Spider ya bikin jaring laba-laba, yang kalau kalian gak sengaja keperangkap, langsung tuh kagak bisa gerak. Makanya kalau kalian udah siap bawa ini huruf X, bisa tuh langsung diobrak-abrik semua jaring yang kalian temuin. Udah gitu karena notabene si Spider ini lambat geraknya, langsung aja tuh kalian kejar terus dihabisin. Kali ini wakil huruf X adalah Sena.
Next nomor 4 kita ada C. Nah di huruf kali ini bentuknya aneh. Jadi kalau kalian mau pakai buat serangan jarak deket, hampir nggak ada gunanya tuh. Terus kalau gitu, monster apa dong kelemahannya ini huruf? Nah disinilah plot twistnya. Monster ini tuh cuman ada di the end, yaitu tempat terakhir kalau kalian mau namatin Minecraft. Tapi kalau kalian mikir admin ngomongin Enderman, itu salah. Karena yang admin maksud itu bapaknya, si Ender Dragon itu sendiri. Lah kok bisa bentuk huruf C yang katanya nggak ada gunanya dipakai buat lawan Ender Dragon alias musuh terakhir di game ini. Nah disinilah malah bentuk aneh C itu jadi berguna, karena kalau kalian perhatiin ini huruf tuh sebenarnya bumerang yang kalau kalian lempar pasti balik lagi tuh ke tangan kalian. Jadi kalau kalian belum tahu, buat ngalahin si Ender Dragon ini kalian harus ngancurin tuh semua end crystal di atas tower. Kalau belum, si Ender Dragon ya darahnya kagak bakalan habis-habis. Nah itulah tugas si C, karena kalian tinggal lempar ini huruf sekali langsung dah tuh hancur semua end crystal sekalian naga-naganya. Buat orang GG yang ngeluarin huruf C adalah Ceko. Nomor 3 U. Nah kali ini baru huruf buat ngalahin Enderman. Tapi bukan karena huruf ini bisa dipakai kayak senjata. Karena kalau kalian mau nyoba mukul itu si Enderman, ya jelas bakal kalah cepet sama skill teleportnya. Yang ada kalian bakal diayam-ayamin tuh sama si Jangkung. Jadi gimana dong biar huruf ini efektif buat ngelawan si itu Jangkung tukang ngilang. Nah disinilah kenapa persiapan itu adalah raja. Sebelum kalian nyoba nantang itu Enderman, kalian perlu nyari dulu tuh sumber air. Nah nanti tugas si huruf U itu buat jadi bucket nampung itu air. Karena buat yang nggak tahu, Enderman tuh paling takut sama air. Jadi kalau udah gini, udah nggak mungkin tuh kalian diganggu lagi sama si Jangkung. Kali ini yang wakilin huruf U adalah Udin. Next nomor 2 E. Bentuk kayak huruf E gini mah mana pantas disebut senjata. Dan kalian emang bener, tugas si E ini bukan buat mukul, tapi buat nyimpan peliharaan kalian. Dan kalau bisa sih peliharaannya harus kucing, karena lawan terbesar dari ini huruf itu si tukang meledak tuh alias creeper. Jadi walaupun creeper ini kerjaan ngancurin bangunan terus, tapi dia paling anti tuh sama kucing. Nah itulah kenapa si E ini bakal otomatis tuh bikin si creeper ngibrit ketakutan. Nama yang wakilin huruf E ini adalah Eza. Yang terbaik H, lagi-lagi kita ketemu nih sama huruf yang bentuknya aneh. Monster apa nih yang bisa dilawan pakai ini huruf? Nah, monster itu adalah Phantom. Buat kalian yang nggak tahu, Phantom itu bakal muncul tuh kalau kalian sebagai player nggak tidur selama 3 hari. Jadi buat kalian itu Phantom, kalian nggak perlu tuh nimpuk pakai bola, ngelempar bumerang, apalagi ribet-ribet berlindung pakai huruf. Karena cara buat ngilangin itu Phantom, ya kalian tinggal taruh aja tuh si huruf H di bawah. Karena si H ini ya sebenarnya tempat tidur. Nah kalau udah kayak gini, gas aja tuh kalian bisa rebahan. Nanti si Phantom bakal hilang sendiri. Buat orang yang paling beruntung di video kali ini adalah Hafid.